Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Kormada RI edisi minggu kedua di bulan Desember tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Diponegoro 365. KRI Diponegoro 365 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya, di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 2, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Diponegoro 365 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Diponegoro 365 merupakan kapal korvet di kelas ini. Kapal ini dibangun di galangan kapal Schalk Belanda. KRI Diponegoro 365 dalam melaksanakan penugasan sebagai kapal patroli dengan kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti pesawat udara. Kapal yang memiliki bobot 1.692 ton dan kecepatan maksimum 28 knots ini dilengkapi dengan persenjataan meriam Otto Melara 76 mm, meriam Daniel GI 220 mm, peluru kendali Mistral Tetral, peluru kendali anti kapal permukaan Exocet M40 Blok 3 dan torpedo Laras 3 WHSS A24S MOD 3, serta peluncur umpan DLT 12T 130 mm. KRI Diponegoro 365 sebagai salah satu kapal perang TNI AL dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional. Juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut. Dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya, setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Rizka kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Kormada RI minggu kedua bulan Desember tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Laksamana Muda TNI Eko Wahyono, SEMM, Jabat Kepala Staf Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia dari Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro, STM APM Terhan, kepada Laksamana Muda TNI Eko Wahyono, SEMM, yang berlangsung di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI, Jakarta. Laksamana Muda TNI Eko Wahyono, SEMM, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, sementara Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro, STM APM Terhan, akan melanjutkan tugasnya sebagai salah satu Deputi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Pangko Armada RI pada sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama menjabat di Koarmada RI, sehingga organisasi Koarmada RI menjadi lebih baik. Panglima Koarmada RI juga mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada pejabat baru dalam rangka pengabdian di Koarmada RI, dan berharap kedepannya organisasi ini bisa menjadi lebih baik lagi dengan ide-ide kreatif dari pejabat baru. Kas Koarmada RI terima kunjungan Courtesy Call Fleet Commander Republic of Singapore Navy. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono, SEMM, mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, menerima kunjungan Courtesy Call Fleet Commanders Republic of Singapore Navy, Rear Admiral Kwan Hon Chong, beserta staf bertempat di ruang VIP Panglima Mako Koarmada RI, Jakarta. Jelang Hari Armada, Pangkoarmada RI pimpin ziarah ke TMP Pahlawan Nasional Surabaya. Menyambut peringatan Hari Armada Republik Indonesia yang jatuh setiap 5 Desember, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, bersama para prajurit TNI Angkatan Laut yang berdinas di wilayah Surabaya menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ziarah ini juga dihadiri Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Dr. Yosuryono MTR Opsla, Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Arianto Condro Wibowo MTR Opsla, Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI, dan para pejabat Koarmada 2. Pangko Armada RI tinjau gladi bersih upacara Hari Armada RI tahun 2024. 2 hari menjelang upacara pelaksanaan peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, meninjau pelaksanaan gladi bersih, parade, dan defile upacara Hari Armada RI tahun 2024, bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Gladi bersih, parade, dan defile serta demonstrasi unjuk keahlian prajurit melibatkan seluruh prajurit Koarmada 2 ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan non-teknis dalam menyongsong pelaksanaan peringatan Hari Armada RI 2024. Askomlek Koarmada RI hadiri jamuan makan malam kapal Angkatan Laut Singapura.
Asisten Komunikasi dan Elektronika Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Ilham Armiri Tonga SH didampingi Waaspot Marpangko Armada RI Kolonel Laut Pelaut Eka Prabawa SEMT Ropsla menghadiri undangan cocktail reception atau jamuan makan malam yang diselenggarakan di atas kapal perang milik Angkatan Laut Singapura RSS Endurance 207 saat sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kormada RI gelar latihan peningkatan profesionalisme prajurit Satuan Udara. Komando Armada Republik Indonesia menggelar latihan peningkatan profesionalisme prajurit Satuan Udara Kormada RI tahun 2024 yang pelaksanaannya dibuka perwira pelaksana latihan Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firsawan SEMT RH yang sehari-hari menjabat Komandan Satuan Udara Kormada RI bertempat di Gedung Nanggala Mako Kormada RI Jakarta. Pada kesempatan ini dan Satut Kormada RI dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan latihan peningkatan profesionalisme prajurit Satut Kormada RI adalah berupa latihan evakuasi medis udara dan pemanduan pesawat udara atau helikopter. Ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan mengukur tingkat kesiapsiagaan personel dan unsur TNI Angkatan Laut, khususnya Satut Kormada RI. Pangko Armada RI dampingi Kasal resmikan lapangan tembak Kodik Latal. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP turut mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Ropsla saat meresmikan fasilitas lapangan tembak di Kodik Latal dan Masjid Al-Akbar di Sial di Juanda. Kasal dalam sambutannya menyatakan bahwa hari ini perataan Integrated Tactical Marksmanship System atau ITMS yang kita resmikan adalah teknologi modern yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan latihan menembak secara lebih efektif dan efisien. Lapangan tembak pistol dengan menggunakan perataan ITMS ini berada di Kodik Latal. Kasko Armada RI hadiri syukuran hari ulang tahun ke-74 Pol Airut. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP menghadiri syukuran hari ulang tahun ke-74 Polisi Perairan dan Udara Pol Airut bertempat di Gedung RP Sudarsono Baharkam, Tanjung Priok. Pangko Armada RI saksikan penyematan Brevet Hiu Kencana. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP menyaksikan penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana kepada 11 pejabat tinggi TNI Angkatan Laut yang telah berjasa dalam perkembangan satuan kapal selam di TNI Angkatan Laut. Penyematan brevet yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Ropsla dilaksanakan di dalam kapal perang Republik Indonesia Nagapasa 403 yang bertolak dari dermaga Madura Kormada 2 Ujung Surabaya. Brevet kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut, khususnya satuan kapal selam yang hanya diberikan kepada tokoh, warga maupun prajurit di jajaran TNI yang dipandang telah berjasa, serta memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP menghadiri Hari Nasional Kerajaan Thailand yang merupakan hari kelahiran Raja Bhumipol Adulyadel yang merupakan pendiri Kerajaan Thailand bertempat di Ballroom Hotel Aston, Jakarta Selatan. Peringatan Hari Armada 2024 di Kormada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM memimpin upacara peringatan Hari Armada RI tahun 2024 di Mako Armada RI. Selaku Irup Kasko Armada RI membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Ropsla bertempat di lapangan Arafuru Mako Armada RI Jakarta. Acara puncak peringatan Hari Armada RI yang jatuh pada 5 Desember 2024 dilaksanakan di Dermaga Ujung Kormada 2 Surabaya. Sementara di Jakarta diselenggarakan di Kormada RI yang diikuti pejabat utama, Kasatker Kormada RI beserta seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Kormada RI, Kormada 1 dan Lantamal 3 Jakarta. Pangko Armada RI hadiri gala dinner Hari Armada RI tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP didampingi Ketua PG Jala Senasi Armada RI Nyonya Kiki Deni Hendrata menghadiri gala dinner dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 di Geladak KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 di Dermaga Semampir Timur Armada 2 Ujung Surabaya. Acara gala dinner yang mengusung tema Kejayaan Majapahit dengan TNI Angkatan Laut masa kini dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Ropsla beserta Ketua Umum Jala Senasi Ibu Vera Muhammad Ali. Pangko Armada RI dampingi Kasal pimpin upacara Hari Armada RI di Surabaya.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEM MCRMP beserta Ketua PG Jala Senasti Armada RI Nyonya Kiki Deni Hendrata turut mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTera Opsla dan Ketua Umum Jala Senasti Nyonya Fera Muhammad Ali memimpin upacara Hari Armada RI tahun 2024 yang jatuh setiap 5 Desember bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Surabaya. Upacara Hari Armada kali ini mengangkat tema dengan semangat Jala Seva Jaya Mahe, Koarmada RI siap mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk mewujudkan Nusantara baru Indonesia maju. Pasukan upacara parade dan defile terdiri dari kompi GS Taruna AAL, Perwira Menengah, Perwira Pertama Taruna AAL, Koal Pomal, Bintara Pelaut Tamtama Pelaut, Pus Penerbal, Bintara Marinir, Tamtama Marinir, Pasukan Khusus dan Kompi Pegawai Negeri Sipil, serta Satsi Lantama 5. Sedangkan bertindak Komandan Upacara Kolonel Laut Laut Julius Azzainal yang sehari-hari menjabat Komandan Satuan Kapal Selam Koarmada 2. Pada kesempatan ini ditampilkan demonstrasi keahlian bela diri prajurit mulai tarung derajat, karate, taekwondo, jiu-jitsu. Selain itu juga ditampilkan kesiapsiagaan pasukan khusus TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan teror aspek laut serta menghadapi pembajakan kapal tanker Orek 4. Pangko Armada RI hadiri peresmian Gedung Serbaguna Bumi Moro. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEM MCRMP menghadiri peresmian Gedung Serbaguna Bumi Moro Geraha Samudra oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTera Opsla bertempat di Kodiklatal, Surabaya. Peresmian GSB Geraha Samudra ditandai pemukulan gong serta penandatanganan prasasti serta penutup. Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa alih status GSB ini dilakukan dalam rangka memperkuat infrastruktur dan fasilitas kegiatan operasional TNI Angkatan Laut di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Pangko Armada RI ikuti apel Komandan Satuan di GSB Surabaya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEM MCRMP mengikuti apel Komandan Satuan jajaran TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang dibuka Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTera Opsla di Geraha Samudra Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan AKS ini bertujuan untuk memperoleh kesamaan visi tentang kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis terkini dan kebijakan nasional. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva Jaya Mahe.